Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor properti. Yang pertama APLN, kedua CTRA, ketiga BES, keempat P1, kelima ASRI, dan keenam SMRA. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada APLN yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik 2,9% ke harga 177. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, APLN diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, APLN cukup menarik karena APLN sebelumnya di hari Kamis membuat candle doji di area support saat membuat rejection, dan di hari Jumat dia tutup pas di atas harga tertinggi saat membuat doji. Harga tertingginya ada di 177 dan APLN tutup di 177 besok harinya. Jadi peluang minggu ini APLN harusnya bisa lanjut minimal menguji resistennya di 184 sampai 185. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya ke 900. Jadi yang punya dari bawah dari 170, dari 169 hold aja ya. Tapi kalau dilihat rasa-rasa APLN gagal bertahan di atas 175, profit taking aja dulu. Amankan profit ya, nanti beli lagi di bawah. Seperti itu aja ya. Atau kalau di hari Senin APLN melanjutkan kenaikan ke 184 dan breakout, pasang trailing stop, jaga-jaga kalau APLN kembali ke bawah 184, apalagi tutup di 183, 182, mending profit taking dulu. Selamatkan profit yang ada. Jadi seperti itu. Untuk APLN juga masih menarik ya. Saham-saham properti juga ya harusnya masih bisa ke atas nih saham-saham properti. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada CTRA yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,41% ke harga 1.205. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, CTRA biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan, tapi kalau dilihat secara broker, CS akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, CTRA membuat candle merah ya, di area resisten. Saya bilang ini bisa dikatakan resisten minor di daerah 1200 sampai 1220. Kemungkinan ya bisa koreksi dulu. CTRA menguji area 1180 sampai 1160 ini. Kemungkinan satu candle lagi dia koreksi baru dia rebound. Arah CTRA masih ke atas tapi ada berpotensi untuk koreksi dulu. Jadi mending buy on weakness kalau saya. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli di harga sekarang juga nggak masalah. Yang penting harus siap cut loss kalau turun dari 1130. Cut loss saja kalau turun dari supportnya ini ya 1130. Jadi seperti itu, atau nawar dulu, nawar di daerah 1160, 1170, bisa nawar sini baru spec buy. Kalau ditarik downside-nya ya sekitar 5% kalau beli di 165, 170 ya. Jadi seperti itu untuk CTRA. CTRA juga cukup bagus, harusnya juga 1130 dipertahankan karena terlihat CTRA saat breakout dia langsung rally nih, bahkan sampai 1300, tapi kemudian ditahan dan tutup turun lagi. Kalau dilihat dari indikator MACD-nya, CTRA masih cukup bagus, masih di atas 0 dan juga garis biru sudah menyempit lagi. Bar chart di bawah 0 masih terbentuk tipis. Jadi ya mungkin masih bisa koreksi satu candle lagi untuk CTRA, atau 1-2 candle lagi lah bisa koreksi untuk CTRA. Tapi kalaupun langsung rebound di hari Senin ya juga bisa ya. Jadi sesuaikan aja di mana mau beli, mau nawar dulu atau hajar aja di harga penutupan hari Jumat juga boleh. Ya asal siap dengan trading plan-nya, harus siap dan disiplin. Ya seperti itu aja untuk CTRA. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BES yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik 3,16% ke harga 163. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BES diakumulasi walaupun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BES sangat menarik juga karena BES ya bisa dikatakan membuat pola rounding bottom nih. Kemungkinan besar di hari Senin dia breakout
menguji 170. Kalau ditarik upside-nya masih sekitaran 3,82%, masih ada potensi naik minggu depan. Bahkan bagus kalau BES bisa lanjut langsung breakout EMA 60-nya ini di 173 ya. Kalau yang ikut join group hari Jumat juga sudah diinfokan ya, BES beli waktu itu kemarin itu di 158 sampai 156 saya nawarnya ya. Jadi seperti itu untuk BES, potensinya masih ke atas ya, karena ya sektor properti sepertinya masih bisa manggung minggu ini. Ya seperti itu aja. Kalau dilihat dari indikator MACD sudah membentuk golden cross di area oversold, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume semakin meningkat, harusnya bisa lanjut. Tapi bagi yang sudah punya, kalau hari Senin BES breakout terus dia kembali ke bawah, profit taking dulu di daerah 163 ya, daripada dibawa ke bawah dulu, mending jual dulu, beli lagi di bawah. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Paywon yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik 2,56% ke lepas harga 600. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Paywon diakumulasi oleh CG Citigroup. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Paywon cukup bagus walaupun tutup di pas resistennya karena dia sempat breakout tapi gagal dan tetap tutup di 600 dengan volume meningkat. Indikator MACD juga mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Harusnya ada peluang untuk Paywon minggu ini breakout lagi dan bisa tutup di atas 600 ya, minimal di 610 620 ya, karena arah selanjutnya kalau mampu confirm breakout 600 ke 680 untuk Paywon ya. Ini terlihat dari story-story sebelumnya, bahkan bisa sampai 720. Nah, jadi seperti itu untuk Paywon, juga sangat menarik kalau dilihat dari ya bisa dikatakan double bottom juga ini dari bawah ke atas neckline-nya ya, sekitar 678 sangat bisa untuk Paywon. Itu target yang dari bawah, apalagi target yang dari sini ya. Kalau kita cek target dari sini ya, jadi kisaran Paywon ini bisa sampai 675 sampai 720 target. Yang penting confirm breakout dulu. Kalau ditarik upside-nya, kalau di 680 sekitar 13%, kalau 720 sekitar 20%. Jadi sangat bagus peluang untuk Paywon ya. Tapi harus confirm breakout. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang ya? Kalau mau cut loss di bawah resisten di 550 atau di 540 ya boleh-boleh aja ya. Indikator MACD juga mengarah ke atas, volume Paywon makin meningkat, harusnya Paywon minggu ini bisa lanjut. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Asri yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik 5,93% ke lepas harga 250. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Asri diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Asri ini skenario saya waktu minggu lalu ya, dan kalau ditarik lagi garis, ini sempat breakdown dia, tapi kemudian di breakout. Nih kalau ditarik garis nih ya sama ya. Jadi ya bisa dikatakan Asri false breakdown dari trend line downtrendnya ini. Ini bisa dikatakan konfirmasi harusnya bisa lanjut terdekat ke 280. Saya targetkan 280 sampai 300. Nah, ini arah Asri selanjutnya. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang ya? Kalau yang join group 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu sudah diinfokan ya. Waktu Asri di daerah 238 ini sempat breakout tapi gagal, dia turun terus naik lagi. Jadi sesuaikan aja yang kalau mau baru beli ya cut loss saja kalau turun dari 220. Downside-nya dari sekarang udah tinggi ya. Kalau dari 238 kemarin cut loss-nya tipis saja nih ya, sekitaran 7%. Kalau dari harga sekarang udah 12%. Kalau mau ya boleh, targetnya 280, tapi ke situ ada prosesnya dan juga bisa nggak sampai ya, dia malah koreksi dulu. Jadi bagaimana strateginya ya ngatur ya, karena retail atau trader cuman bisa bereaksi dengan market
market nggak mungkin ngikutin mau kita yang mengikutin mau market dengan membuat strategi trading plan-nya dan untuk menghasilkan profit. Dan kalaupun harus cut loss ya cut loss, tapi harusnya cut loss-nya lebih kecil daripada target profit. Ya, seperti itu aja untuk Asri. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada SMRA yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik 4,52% ke harga 1040. Kalau dilihat transaksi asing net buy yang cukup signifikan di hari Jumat. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham SMRA diakumulasi oleh broker asing ya, top 5-nya broker asing. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMRA saat menyentuh 1070, dia kembali turun. Tapi harusnya ada potensi untuk minggu ini, SMRA kembali lagi menguji 1070. Kalau mampu di breakout, saya belum targetkan ini ya. Targetnya 1200. Kalau dilihat histori sebelumnya, targetnya 1200 ya. Nah, ke daerah sini dia kalau mampu breakout. Tapi kalau gagal, arah SMRA kembali lagi ke 950 sampai 920. Mending buy on weakness bagi yang belum punya, jangan ngejar harga ya. Potensi naik ada, tapi untuk potensi koreksinya cut loss-nya cukup dalam karena supportnya ada di 920. Indikator MACD memang terlihat sangat menarik karena garis biru sangat tajam mengarah ke atas dan jaraknya juga lebar dengan garis merah. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi, volume mulai meningkat. Harusnya memang SMRA bisa lanjut ya. Seperti itu aja untuk SMRA. Yang punya dari bawah hold aja, dan kalau dirasa SMRA tidak mampu breakout 1070, profit taking aja dulu ya. Amankan profit yang sudah didapat. Seperti itu aja untuk analisa sektor properti. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru mau belajar trading, bingung memilih saham yang bagus untuk ditradingkan, dan juga bingung cara membuat trading plan-nya, harus beli di harga berapa, harus jual profit di harga berapa, dan kalaupun cut loss harus di harga berapa, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader, DM Instagram Borneo Trader, atau chat admin Telegram, linknya ada di deskripsi. Nanti akan diinfokan di sana selanjutnya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.